Teman-teman, gue menemukan sebuah berita yang luar biasa menarik teman-teman ya. Dari DDTC News nih ya. DDTC News teman-teman akan gue share ke teman-teman semua ya. Judulnya adalah DJP perlu membimbing UMKM dengan cara yang sederhana agar patuh pajak. Ini betul-betul sebuah judul yang kena teman-teman ya. Kena banget, to the point banget ya. Menusuk ke jantung dari DJP teman-teman ya. DJP perlu membimbing UMKM dengan cara sederhana agar patuh pajak. Jadi supaya orang patuh, ada 2 cara. Pertama lu hantam pakai peluru, lu tembak di kepalanya nih, kalau nggak ngikutin gua tembak lu. Berarti intimidatif. Cara kedua adalah kasih dia kemudahan, kasih dia kesederhanaan, kasih dia cara yang tidak ribet, maka dia akan patuh. Oke, cuma ada 2 cara ini. Dan bagaimana Sri Mulyani mau menerapkan cara satu atau cara 2 ya, kita tunggu aja teman-teman ya. Mari kita baca dari DDTC News ya. DDTC adalah portal berita pajak yang paling terpercaya di Indonesia ya. Ibu Dian Kurniati, nama wartawannya kalau nggak salah ya. Ini bapaknya, Bapak siapa nih? Bapak Edi Misero ya, Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia ya, Akumindo ya. Ini adalah Sekjen UMKM, Asosiasi UMKM, sudah buka suara teman-teman ya. Apakah Sri Mulyani mau dengar rakyat kecil seperti kita ini teman-teman ya? Mudah-mudahan mau didengar. UMKM sering disebut sebagai motor penggerak ekonomi. Memang betul ya, memang betul. Mengingat kontribusinya yang besar terhadap produk domestik bruto. Tak heran pemerintah memberikan berbagai keberpihakan untuk UMKM termasuk dari sisi pajak. Ini betul ya. WP UMKM saat ini dapat menikmati tarif 0,5% jika omset masih di bawah 4,8 miliar per tahun. Selain itu, wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta dalam setahun juga tidak kena pajak. Ini betul-betul dimanjakan, dikasih enak banget, dikasih kemudahan dan sangat-sangat menyenangkan bagi UMKM, teman-teman ya. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia ya, Akumindo Edi Misero menyebut UMKM dapat didorong untuk patuh pajak asal melalui pendekatan yang tepat. Ini betul. Ini kena banget teman-teman ya. Pertanyaannya, bagaimana definisi dari pendekatan yang tepat? Dia menilai pelaku UMKM pada dasarnya juga akan dengan semangat apabila diajak berkontribusi pada pembangunan negara. Setuju ya, gue juga semangat mau bantuin negara kalau memang diajak ya. Dan semua orang juga sangat-sangat setuju untuk membantu pembangunan negara kalau diajak. Tetapi dengan cara-cara yang tepat, katanya Pak Edi ya. Berikut kutipan wawancaranya. Bagaimana kondisi UMKM saat ini? Apakah sudah pulih dari tekanan pandemi COVID-19? UMKM selalu ada hambatan katanya ya, tetapi jangan menjadikan kesulitan dan hambatan itu untuk stuck, oke? Untuk putus asa. Kita harus berpikir bagaimana UMKM tetap harus survive menghadapi semua permasalahan. Wih, luar biasa Pak Edi ya. Mindset itulah yang harus selalu kita tanamkan bahwa mereka harus tetap berusaha karena dengan berusaha mereka bisa menghidupkan keluarga. Betul ya. Jadi UMKM itu nggak seperti pegawai negeri ya, kalau kerja nggak kerja tetap digaji, ya beda ya. Kalau UMKM itu kalau kita nggak dagang ya nggak dapat makan kan gitu. Makanya berbeda ya prinsip hidup UMKM dengan karyawan apalagi PNS ya. Bagaimana dampak penurunan daya beli saat ini terhadap kinerja UMKM? Daya beli turun bisa kita lihat dari beberapa indikator bahwa ketika daya beli turun, saving dari masyarakat tergerus. Yang tadinya ada di tabungan atau di rekening terpaksa diambil untuk kebutuhan operasional masing-masing. Jadi kalau melihat kondisi sekarang dalam 3 atau 4 bulan, masyarakat banyak menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi. Ini gue sih terus terang nggak gitu tahu ya mengenai statistik ini ya. Kami berharap bahwa sesudah pelantikan presiden, baru kondisinya menjadi lebih stabil sehingga kantong-kantong tabungan yang jadi tergerus itu bisa diisi kembali. Kita masih agak kurang yakin dengan Prabowo ya, karena terlalu banyak janji yang nggak jelas. Kebijakan apa yang diharapkan dari pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat? Kondisinya sekarang penerimaan masyarakat itu agak stuck ya, sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana supaya bisa makan. Makanya mereka terpaksa mengambil tabungan sedikit demi sedikit. Kondisi seperti ini jangan terlalu lama kata Bapak ya. Pemerintah perlu memberikan dorongan agar bersama-sama bisa pulih. Caranya dengan membuka ruang atau kesempatan lapangan kerja karena ini yang dibutuhkan. Kalau kondisi lapangan kerja tertutup ya terpaksa mengambil apa yang ada gitu ya. Saya masih percaya bahwa dengan dibukakan ruang lapangan kerja kondisi itu bisa lebih baik daripada saat ini. Terus ditanya nih, saat ini pemerintah sudah memberikan fasilitas 0,5% dan batas omset tidak kena pajak 500 juta. Apakah cukup membantu? Nah, ini dia. Kita lihat jawabannya ya. Tarif PPh final dan omset tidak kena pajak tentu kami sambut karena juga sudah berlaku ya. Saya setuju UMKM juga harus belajar untuk menyisihkan profit yang mereka punya atau penghasilan yang dipunyai untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Wih, luar biasa. Kalau semua UMKM yang sekitar 65 juta pelaku ya, nggak mau bayar pajak atau tidak memberikan kontribusi, maka ini sangat keliru ya, betul.
UMKM telah diberikan kesempatan untuk survive, telah diberikan kesempatan untuk berusaha, dan telah diberikan kemudahan untuk berusaha. Makanya, kita juga punya kewajiban memberikan kontribusi kepada negara, betul ya? Negara kita spirit ini yang harus kita pegang, bahwa memberikan sesuatu kepada negara adalah menjadi kewajiban kita, ini betul ya? Ditanya lagi nih, dari sisi administrasi, apakah pemenuhan kewajiban pajak ini mudah bagi UMKM? Dia jawab, "Kalau kita mau jujur, kondisi UMKM sekarang itu hampir 60% adalah middle to low ya, 60% adalah middle to low, artinya orang-orang nggak terpelajar gitu. Pengusaha-pengusaha yang tingkat pendidikannya tidak tinggi. Pelaku UMKM harus dituntun secara sederhana agar patuh pajak." Gila ya, ini kalimat kena langsung ke jantungnya si Surya Utomo ya. UMKM harus dituntun secara sederhana agar patuh pajak, bukan diajarin pembukuan, bukan diajarin akunting. Aduh ya, jadi segampang itu kok mikirnya ya, kenapa orang-orang di kantor pusat nggak mikir begitu ya? Mereka harus dijelaskan kalau omsetnya sekian, berarti kamu harus bayar sekian. Ini kan sederhana teman-teman ya, sederhana ya. Jadi, sisihkanlah sebagian keuntunganmu untuk bayar kewajiban. Nanti yang dibayarkan ini akan menjadi kontribusi untuk negara. Simpel banget ya pemikirannya, betul banget ya. Mengenai pajak ini, saya lebih cenderung memotivasi mereka dengan kata memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Yes, DJP memiliki Business Development Program ya sebagai kegiatan pendampingan agar UMKM memahami kewajiban pajaknya. Bagaimana pandangan Anda? Nah, oke. Dia jawab ya, "Seberapa banyak kemampuan DJP untuk melakukan itu ya? Menurut kita sih nggak banyak ya teman-teman ya. Saya tahu niatnya bagus, tetapi ini pelaksanaannya bagaimana ya? Omong kosong di lapangan ya. Lihat tuh UD Pramono tuh." Oke, sampai sekarang masih viral. Misalnya kalau di tahap, "Yuk datang ke kantor, nanti kami memberikan penjelasan." Wah, akan sulit kalau begitu ya katanya si Pak Edi ini ya. Memberikan penjelasan mengenai pajak sudah menjadi kewajiban pemerintah, khususnya DJP dengan seluruh ASN-nya. Tetapi, masalah bukan di gitu katanya. Karena UMKM tuh mau ke kantor pajak saja takut. Ini betul teman-teman ya. Dengar kata pajak aja sudah ngeri, sudah ngeri-ngeri saja. Apalagi sampai dipanggil kantor pajak. Nggak usah ngomong mau diedukasi ya. Lu mau diajak ngopi aja orang nggak mau sama orang pajaknya. Gimana mau diedukasi? Waduh, kantornya bagus banget. Tapi mesti buka sendal atau tidak ya? Pendekatan untuk UMKM harus terbalik sehingga memang kita yang melakukan pendekatan kepada komunitas masyarakat UMKM yang kecil, betul ya. Kita juga harus memberikan penjelasan dengan intonasi suara yang menyejukkan. Mana ada menyejukkannya orang-orang diancam pidana, diancam pemeriksaan, diancam ini, diancam itu, matilah semua wajib pajak ini ya. Sembari minum kopi sama-sama. Dengan cara ini, mungkin mereka lebih enak menerimanya, lebih berani bertanya-tanya. Oke, memang approach-nya harus kita ubah. Dan percayalah bahwa pelaku UMKM punya prinsip yang wise, mau memberikan kontribusi bagi bangsanya. Semuanya tergantung bagaimana cara kita mengkomunikasikan kebijakan ya. Dari mengatakan, ayo membayar pajak, lebih baik UMKM diajak memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsanya. Ini betul teman-teman. Gila, ini Pak Edi luar biasa, orang hebat ini ya. Dengan spirit itu, mereka akan senang banget, walaupun sedikit, tetapi kita bisa memberikan kontribusi untuk negara. Luar biasa ya. Pemerintah sering menyampaikan soal UMKM naik kelas. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini? Seperti apa UMKM naik kelas? Soal UMKM naik kelas itu variabelnya banyak banget kata Pak Edi ya. Bagaimana bisa mengukur dia naik kelas dan tidak naik kelas? Apa parameternya? Menurut saya cukup sulit. Memang sulit teman-teman ya. Apakah orang punya omset 10 miliar dianggap UMKM naik kelas? Belum tentu teman-teman ya. Omset 10 miliar tapi untung cuma 10 juta itu banyak di Indonesia ini teman-teman ya. Yang paling sederhana adalah bahwa omsetnya bertambah, betul ya. Misalnya tadi di bawah 500 juta, sekarang sudah menjadi 1 miliar. Berarti sudah ada pergeseran penerimaan dan pergeseran margin yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, terdapat perubahan cara UMKM bekerja. Sebelumnya berjualan menunggu pelanggan lewat atau singgah. Sekarang dia berjualan secara mobile atau bergerak menyajikan barangnya. Mungkin itu ciri-ciri pelaku UMKM naik kelas. Dukungan pemerintah sebagai regulator juga akan penting untuk bagaimana menciptakan ruang agar UMKM tetap bisa bergerak. Misalnya dengan peraturan tentang pemberian produk lokal untuk belanja bla bla bla. Gua lewatin teman-teman ya. Selain itu, pelaku UMKM juga membutuhkan bantuan modal kerja. Oke, apakah pemerintah bantuin modal kerja UMKM? Ya, tungguin sampai dunia kiamat teman-teman ya. Kalau nggak ada koneksi, jangan diharapin lah teman-teman ya. Oke. Bantuan modal kerja sudah ditetapkan misalnya 100 juta ke bawah tanpa jaminan. Tetapi realita di lapangan masih ditanyakan jaminannya. Betul teman-teman ya, kalau nggak ada jaminan jangan harap dapatin bantuan ya. Kalau nggak ada koneksi ya nggak usah berharap lah.
Pemerintah harus lebih serius untuk berpihak, termasuk untuk barang-barang ilegal yang banyak beredar dan mengganggu UMKM ini betul teman-teman ya. Bagaimana bisa kita dagang baju kalau, baju impor masih banyak bertebaran yang barang impor ilegal, nggak bayar bea masuk, nggak bayar pajak, nggak bayar PPN, tetapi harga dia murah. Bagaimana bisa kita bersaing gitu ya? Aduh, Prabowo Prabowo. Ini harus ada tindakan dari aparat atau bea cukai agar betul-betul bisa dicekal. Masa berlaku PPh final UMKM akan berakhir tahun ini. Apakah perlu diperpanjang? Nah, ini dia pertanyaan pamungkas teman-teman ya. PPh final UMKM ini dulu 1% kata Pak Edi ya, dan kemudian berubah 0,5%. 2023 malah ada isu lagi mau naik 1%. Kalau saya mengatakan ini kita baru mulai pulih dari COVID-19. Betul teman-teman ya. Semestinya pemerintah mengevaluasi dulu apakah goalnya sudah tercapai atau belum ya. Kalau memang belum, ya harus diperpanjang dulu dong, dilanjutkan dulu dong. Ini Pak Edi luar biasa ya, 2 thumbs up buat Pak Edi ya, luar biasa ya. Kita pengen menyampaikan ini tetapi nggak tepat kata-katanya. Tetapi beliau memberikan kata-kata yang tepat ya, yang kena langsung ke jantungnya Sri Mulyani ya. Sesudah 7 tahun, nanti di Desember akan berakhir. Inilah saatnya mari kita evaluasi bersama, apakah harapan kita di 2018 sudah tercapai. Ini betul teman-teman ya. Jadi PP 55 itu kan mengamanatkan 7 tahun, tetapi kan ada evaluasi dong. Bagaimana evaluasinya? Tercapai nggak tujuan elu? Gitu loh. Kalau nggak tercapai, kita perpanjang dong. Ini benar banget kata Pak Edi, kenapa sih semua ini nggak bisa mikir begitu? Semula mah nggak ada pikiran, dia mikirin, ya udah 7 tahun selesai, selesai, mati aja lu gitu mikirnya ya. Waduh susah kalau begitu mikirnya. Kalau sudah tercapai tujuannya, silakan kita ubah kebijakannya. Tetapi, kalau belum, apakah bisa ini kita teruskan dahulu? UMKM diberikan kompensasi lanjutan, sehingga diharapkan dengan demikian kita bisa lebih survive ya. Jadi kata-kata dari Pak Edi ini betul-betul kena, tepat, dan sesuai ya. Beda kayak gua kan berapi-api, kalau dia kan enggak ya, dia kan betul-betul tepat, memang begitulah yang benar teman-teman ya. Kita sebagai pelaku UMKM tentu teriak-teriak, bagaimana kalau ini habis perlakuannya? Gua mesti kena norma, ya pajak lebih tinggi, terlalu tinggi. Mau pakai pembukuan, mesti bayar jasa akunting nggak sanggup. Belajar sendiri, apalagi gitu ya. Akhirnya solusi yang diharapkan itu tidak terjadi gitu loh. Apakah orang akan dengan begitu saja menerima sehingga pakai PPh norma atau pembukuan? Tidak, teman-teman ya, tidak. Orang akan mencari jalan tikus ya, orang akan mulai mencari jalan tikus. Bagaimana? Bikin MPP istri lah, bikin MPP anak lah, MPP mertua lah, bikin PTP lah, bikin CV lah, bikin CPT lah. Intinya orang tetap mau bayar pajak 0,5%. Akibatnya negara tidak dapat duitnya, orang jadi sulit, jadi rumit, jadi mesti bayar biaya perizinan, mesti bayar biaya konsultan dan sebagainya. Jadi negara tidak diuntungkan, sementara wajib pajak tetap dirugikan gitu loh. Kenapa sih nggak bisa mikir itu orang-orang di kantor pusat ya? Gue bingung deh. Gampang kok mikirnya, susah banget mikirnya. Oke, jadi, eee, gue setuju ya dengan Pak Edi ini ya, Pak Edi luar biasa ya, perhimpunan tadi apa namanya dia? Ketua Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia ya, Pak Edi Misero, sudah menyampaikan dengan tepat ya. Mudah-mudahan didengarkan oleh Sri Mulyani kalau beliau masih punya telinga untuk mendengarkan rakyat-rakyat jelata seperti kita ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi semua teman tuh.